Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Manjada wajada. Innama a'malu binniyat. Sami'na wa ata'na. Inilah yang kuucapkan pagi ini, pagi yang cerah ya, di Tambun, Kompas, SKU, cuaca cerah ya. Jadi aku menginformasikan bahwa di sini dalam keadaan baik-baik saja dan cuaca pun mencerahkan serta harus menceriakannya di pagi hari ini. Sudah heboh pagi hari aku, sapa sana, sapa sini. Kadang aku pagi-pagi ini udah heboh. Si mama lagi jalan nih, biasa temen tetangga yang udah kayak saudara ya. Pagi-pagi udah aku candain, awas aku lagi mau jalan nih. Pagi-pagi udah heboh. Aku tetap harus mengisi hari-hari dengan keceriaan ya, apapun yang terjadi, karena aku tuh tidak suka melihat aku tuh hanya suka melihat keindahan, berkarya, berkreasi, menata diri, menata hati, terus menata ruangan. Coba, jadi otak aku itu dituntunnya ke sana ya. Kalau ngelihat yang kayak kayak gimana ya, aku tuh kok ngerasa nggak pas gitu ya. Mohon maaf ya, karena mungkin aku dididik seperti itu ya, bukan untuk menciptakan kerusakan gitu, tapi untuk membangun. Nah di sini aku sudah bicara sama seseorang sharing ya. Sekarang ini periodenya gambling sebenarnya. Aku dikasih tahu sama guru besar yang sudah wafat sepulang umroh, katanya banyak banjir bandang, gempa, jadi banyakin doa, amal baik, budi baik. Berarti periode itu ya. Tapi aku selalu aja ingin aku fokus dengan kegiatanku gitu. Aku tidak mau seperti itu, tapi keadaan yang sepertinya memaksa gitu. Kalau aku tuh harus sesekali menginformasikan keadaan di sini gitu ya. Dan aku tuh selalu berharap keadaan di sini baik-baik saja. Aku akan menyapa pagi ini orang yang berjasa tanpa aku ketahui, tanpa aku sadari ya. Beliau sudah membantu aku menerapi ya. Sebenarnya aku itu tidak ngeh ya, karena aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi semenjak aku masuk ke persilatan di SD 09 waktu itu, di situ dalam naungan Pareno Barak ya, ternyata gitu. Dah aku mah tidak tahu ya, tahunya itu waktu ada Piala Cup Pareno Barak. Nah di sini tuh aku bukan tipe ya, aku ini tipe wanita yang benar-benar bersosialisasi, tetapi ada seperti tidak bisa ada pembatas gitu. Jadi aku memang interaksi sama ramai ibu-ibu, tapi aku punya privasi sendiri ya. Jadi di sini tuh nah aku tidak tahu ya, sebenarnya tuh Pareno Barak itu bukan orang sembarangan ya. Mungkin ketika melihat aku tidak tahu ya melihat dari mana ya beliau itu. Jadi aku tuh punya keluhan sakit kepala. Aku kan di wilayah Padepokan ya, jadi begitu keluar dari Padepokan itu langsung gabung ke grup IPSI. Jadi mungkin melihat ada sosok astral mungkin ya yang ngikutin aku gitu ya. Jadi di sini tuh aku seperti diterapi gitu ya. Tapi aku tidak tahu siapa yang menerapi gitu. Di sini aku merasa berkembang menjadi lebih baik gitu ya di sini. Nah, di sini tuh aku tidak tahu lah ya Pareno Barak. Jadi untuk saat ini mudah-mudahan Pareno Barak dan keluarga serta putri tercantik, itu tercantik nih putrinya, senang banget aku, gemes ya kalau ngelihat anak-anak kecil, bayi balita itu, senang banget. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sekarang periode kita lagi gambling ya dari segi alam, jadi nikmati kebersamaan bersama orang-orang yang tersayang ya. Dan aku berterima kasih yang sebesar-besarnya, berterima kasih banyak ya yang tidak terhingga. Sekarang ini kita periode benar-benar harus menikmati hari-hari bersama lingkungan, bersama hal-hal yang kita sayangi, yang kita cintai, seperti kerjaan, kreativitas. Sudah ya, terus aja seperti itu, karena tugasnya ditujukan seperti itu. Seperti aku nih, berkarya, berkreasi ya, apapun yang terjadi, terus berbagi, itu seharusnya ya, sebagai ungkapan rasa syukur. Nah di sini tuh aku hanya membutuhkan sahabat-sahabat seperjuangan
untuk hari ini dan untuk kedepannya. Karena apa? Periode kita udah sulit ya. Tapi di sini teman sahabat seperjuangan seperti apa dulu, karena ketika aku ajak bicara juga karena dia lain lagi, susah untuk aku kasih tahu ya. Di sini tuh aku mah selalu apa ya, jadi di sini tuh aku tidak akan apa ya, bisa memberikan harapan yang lebih untuk hal-hal yang di luar jangkauan aku ya. Ya maksudnya ke sana lah. Intinya itu aku tipe seorang pengurus ya. Aku tuh sebenarnya aku diam di padepokan ini seperti halnya ibu rumah tangga, padahal sebenarnya aku tuh seorang pengurus ya. Jadi aku diam jadi ibu rumah tangga, tapi suaraku tuh tetap keluar gitu melalui media digital. Karena situ suka greget gitu ya. Kalau melihat keadaan seperti ini tuh greget gitu. Aku ingin ikut berpartisipasi gitu. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Tapi kan aku kan sudah kasih tahu dari sepulang ngobrol, kita akan mengalami gambling ya. Gambling dari segi mungkin human error, terus dari segi alamnya udah kompleks lah ya. Intinya apa ya, banyak bersyukur, berterima kasih sama pencipta kita ya Allah, dan berusaha semaksimal mungkin menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Apapun konsekuensinya berat. Akhir zaman ini menjadi umat Nabi Muhammad itu berat, Bo. Jangan salah ya. Di sini tuh apa ya? Tapi apapun yang hal-hal yang benar-benar berat dialami oleh umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini mendapatkan apa ya? Kalau kita mah reward apa yang terbaik, the best ummah akhir zaman. Dispesialkan oleh Nabi Muhammad karena apa? Terlalu beratnya hidup di akhir zaman. Coba dari segi alamnya, belum manusia, belum lagi hal-hal yang lainnya. Aku tidak tidak ingin membuat orang-orang menjadi pesimis ya, tapi harus tetap optimis ya. Jadi di sini tuh apa ya? Itulah ya. Jadi hari ini aku menyapa semuanya sebagai sahabat seperjuangan, saling membantu, mensupport ya, Nah di sini aku akan bercerita tentang jangan ngomongin jodoh ya, karena aku sudah dalam status dan masih diintilin siapa kemana-mana, siapa begini pagi-pagi marah, ntar sore ngasih uang, itu si Abah. Terus kalau pagi-pagi marah-marah, sorenya ngajak jalan-jalan, itu si Abah ya. Jadi aku ya udahlah, pokoknya aku menikmati hidup ini dengan selain berbagi. Udah heboh lagi sih ini mah, kalau udah berbagi kue. Sekarang tuh kopi ada yang merequest kopi sebenarnya dari sekolahan, katanya, Bu, kopi aja kalau mau ngasih, jangan baju. Iya, orang belum selesai juga baju-bajunya, kata aku tuh. Akunya kecapean, Pak Guru ya, ada yang merequest itu kalau mau kasih makanan, kopi aja, maksudnya berbentuk makanan lah ya, atau minuman, jangan baju, katanya gitu. Berarti benar-benar lagi dibutuhkan sekarang tuh periode makanan, kelaparan, krisis. Jadinya sekarang tuh aku juga ingin koleksi beras, awalnya koleksi, nantinya dibagiin. Kadang-kadang kalau aku perlu uang saku, ditawarkan ke momi obral apa, beli 2 gratis 1, kadang beli 2 gratis 2, itu deterjen. Jadi buat menyenangkan momi di tengah-tengah seperti ini gitu ya. Jadi aku ingin menyampaikan hal-hal, sekarang fokus kepada tugas masing-masing ya, nikmati hari-hari. Karena sudah terlanjur sudah menjadi bubur semua. Coba sekarang
eh eh, apa ya, pasangan yang serasi, almarhum apa aku dan mama aku benar-benar harmonis ya. Tapi di sini diuji dengan wanita ketiga. Waktu zaman aku masih SD ya, SD tuh, terus lewat tali Roma, iya tali Roma, apa aku bener-bener ya dengan kebaikannya itu dicintai oleh anak pegawainya. Ini cerita hikmah apa yang kamu dapatkan gitu. Aku melihat ya kok orang tua aku seperti ini gitu. Jadi marah-marah bawaannya ya dari ilmu pelet guna-guna. Ini pembelajaran buat aku. Jangan sampai aku mengalami hal itu. Tetapi si Abah orangnya setia ya. Setia. Jangan sampai jodoh aku terkena wanita pengguna-guna atau wanita berpolitik ya, jangan ya. Jodoh itu sudah ditakar sama Allah ya. Dari sini runyam kalau sudah seperti itu. Kalau udah nasi sudah menjadi bubur runyam, Bo. Jadi nantinya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Lah, aku dalam posisi mana dong gitu. Berarti di sini aku mah udah deh gitu ya. Hanya mau menggapai ridho Allah aja. Nah itu, aku tidak bersandar kepada suami. Begitupun prinsip-prinsip hidup aku ya. Jadi ketika aku berhijab, niatkan bukan karena suami atau perintah suami, tetapi lillah karena Allah ya, panggilan hati begitu. Dan aku memakai hijab itu dari semenjak aku gadis ya, karena panggilan hati. Terus sepulang umroh bernikah juga karena dari getaran hatiku ya, yaitu nur cahaya dalam kolbu kita itu dibukakan gitulah ya. Jadi cahaya bisa masuk ke dalam hati kita, akhirnya memberikan keberkahan bagi aku dengan berkarya di bidang, diperluas ya dengan label sendiri gitu. Terus bisa masukin ke masjid Grey Hijatul Islam. Terus aku juga bisa sewa ruko, terus nolongin orang-orang yang jual butuh barang di blok Tridas sih. Kalau di sini sih enggak ya. Ada blok sini juga yang jual butuh barang kipas, terus Magicom. Pokoknya mah udah, hidup aku mah selalu penuh dengan program ya. Jadi di sini tuh jadi di sinilah nasi sudah menjadi bubur. Nikmati bagaimana bubur itu agar terasa enak ya. Jangan sampai buburnya menjadi lumpur ya. Jadi di sini tuh apa yang harus lu katakan ya. Jadi sekarang ini periodenya harus saling bahu membahu ya, karena keadaan sudah seperti ini. Dan aku selalu fokus dengan diriku dan memohon ridho Allah ya, bukan ridho suami atau jodoh kamu nih. Jodoh mah bisa diambil alih, coba. Memang kekuasaan bukan ya. Jodoh itu ribet lah ya. Mungkin ada dari sananya kabil lagi gitu, ada dari sananya. Ini tidak ada yang bahagia, coba. Jadi di sini kenapa Allah memerintahkan kita fokuslah bersandar hanya kepadaku, karena aku lebih menyayangi dirimu melebihi dirimu sendiri. Itulah ya, makanya aku mah fokus aja ya. Tapi memang agak, kalau misalkan ada yang nggak setuju, kayak di sini si Abah suka kontra, kayak berantem gitu. Tapi aku mah ya paling begini ya, nanti juga biasa lagi gitu ya. Lagi berdebat, ntar sorenya tuh ya bisa di jalan. Karena gimana ya, aku mah selalu fokus gitu. Karena begini, Umi emang gak cemburu, di sini kan banyak tamu perempuan. Kata aku kalau ada yang ini sama si Abah ya udah deh aku nikahin. Gitu ya, karena aku selalu fokus menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Nah kalau udah aku ngomong begini marah si Abah, ya kamu tuh ngomong apa sih katanya. Ya kamu ya katanya, masa aku mau dinikahkan sama perempuan lain. Kata aku kan udah berusaha semaksimal mungkin sebagai istri. Kalau macam-macam
ya udah aku mau fokus aja gitu ya, silahkan aja, aku mau malah begitu. Kalau ada yang mau sih malah nawaran, marah si abah begitu, aku ditawar-tawarkan kayak tempe katanya. Si abah di sini tamunya udah tahu, kata si Umi mah begitu lah, iya orang aku mah fokus gitu ya, mendidik anak-anak biar cerdas, enggak, terus berusaha semaksimal mungkin meringankan beban pikiran dengan berjualan, misalnya begini, dengan menawarkan baju sisa senggang aku, coba tahunya beres gitu ya, tahunya oh iya ada pemasukan gitu, itulah ya. Jadi aku mau fokus gitu, kalau ada yang mau sama abah silakan. Si abah marah ntar kalau denger ini, dia marah-marah, aku tuh kayak tempe ditawarin kan. Karena apa ya, gitu ya, aku mah tidak mau ribet ya masalah cowok, masalah gini loh, pasangan. Makanya jangan apa ya, jangan tujuan hidup kita itu laki-laki atau perempuan, tapi lillah ya. Jadi hati itu terasa tenang, tentram. Makanya heran akhir zaman ini, aku mah segala gini loh, apa yang terjadi dalam hidup aku, permasalahan yang terberat adalah sekarang ini. Karena ketika aku mengetahui sesuatu hal, tetapi hal itu tidak dalam genggaman aku gitu ya, tapi di genggaman orang lain, maka aku serahkan lagi segala urusan aku kepada Allah. Ya, ini adalah jawaban umroh 2018, di mana aku mengetahui hal-hal yang tidak aku ketahui, tetapi benar-benar memaksa aku untuk benar-benar kamu mbak tetap istiqomah gitu ya, melakukan apa yang harus kamu lakukan dari aku, kata Allah tuh ya. Jadi aku fokus itu aja lah ya, karena hal yang seharusnya milik aku ada di dalam genggaman orang, itulah intinya. Dan itu yang menimbulkan itu ya. Jadi sekarang mah fokus, aku sedang fokus nih untuk apa ya, menata dinding ya. Dinding udah pada roboh ya sekarang, tapi aku menata dinding itu agar tetap kokoh berdiri. Masalahnya dengan banner-banner di tempat lain udah pada roboh dindingnya. Ya Allah, sedangkan aku sedang menciptakan dinding-dinding yang apa ya, yang penuh dengan keindahan. Coba Umi udah mau bukan ngeprint ya, ngeprint ada yang dilaminating foto aku, terus dibikin banner, dicetak, bikin banner ya. Kata aku tuh udah itu aja, aku mah tugas aku mah menata keindahan ya. Jadi aku mau fokus baik ya. Di sini tuh aku berusaha menenangkan hatiku, hanya fokus pada ridho Allah ya, tidak kepada si abah atau hal-hal yang lainnya. Termasuk sebenarnya apa ya, pasangan kamu itu benar-benar mencintai kamu. Laki-laki bisa kebembat sama perempuan. Aku teruskan kembali ya. Jadi di sini kenapa Allah sampai kalau kita menyerahkan kita untuk bersandar hanya kepada aku ya, bukan kepada suami, kepada istri, atau ke hal-hal lainnya gitu. Karena apa? Suami itu bisa meninggalkan kita. Momi soleha ya, kalau mau menyenangkan suami itu dalam batasan tertentu lah ya, sewajarnya sesuai dengan porsi ya. Laki-laki mah udah ke salon juga tetap baik ngelirik. Mending kalau ngeliriknya yang lebih ya, kadang-kadang dia itu kan wanita yang sederhana, biasa-biasa aja, tapi kenapa suamiku sampai tertarik gini. Wanita itu perlu berhias ya, tapi di sini berhias sewajarnya. Kasihan kalau berhias terlalu berlebihan, bobol saku suami. Nah itu yang bikin pada para suami berselingkuh. Jadi di sini tuh apa ya, di sini hanya dimiliki oleh wanita yang benar-benar punya hati, punya pikiran yang sehat, akal yang sehat. Itu ya, bagaimana tahu cara memperlakukan laki-laki, tidak semena-mena minta ini itu ya. Jadi itulah laki-laki ya, begitulah ya. Jadi di sini kan ada rasa sesek ya. Ya aku udah jadi cantik-cantik, suami aku malah tertarik sama wanita yang di bawah kita penampilannya.
jangan salah, itu laki-laki. Aku ini seorang pengurus, di bawahnya itu laki-laki semua. Ya Birin, Sobirin tuh yang kayak dari kecil tahu sedikit enggaknya karakter aku, dia bekerja di itu ya, di teknisi DPR. Mudah-mudahan naik jabatan ya Rin ya, jangan sampai di demo DPR ya Rin. Aku jadinya teringat-ingat sama Birin ya, jangan-jangan Birin ikut demo, jangan demo Rin ya. Jadi di sini tuh kenapa ya, karena Birin itu ngajak masuk komunitas kemarin ya, ayo kita bareng-bareng, tapi aku tidak bisa, jadi aku melalui digital aja ya, saling menunjukkan kebaikan ya Rin. Jadi di sini tetap aja mulutku berkicau ya, karena aku tuh seorang pengurus yang tidak bisa diem gitu ya Rin ya. Jadi aku itu sampai SMA Rin ya, SMA Pasundan itu kan nakal-nakal laki-laki maksudnya sahabat teman-teman laki-laki aku. Pasundan pagi, sempat dari SMP 2 itu masuk dulu ke situ. Karena waktu itu ya aku tidak begitu sepenuhnya fokus ke nilai-nilai yang itu ya, akademik ya. Jadi aku lebih menonjol di bidang olahraga. Akhirnya ketika aku pindah ke SMA Taraju tuh baru diperbaiki akademiknya aku tuh ya. Jadi juara 2, juara 3 gitu ya. Kalau di Pasundan mah ya gitu aja lah. Nah di situ aku ditugaskan untuk sama Pak Eri ya. Kalau ada anak-anak yang kabur loncat dari jendela, aku lah yang selalu ngurusin ya. Gini-gini jadi diam-diam juga sebenarnya nggak galak ya. Aku tidak pernah galak sama laki-laki ya, teman-teman laki-laki. Tapi dari mata aku mereka seperti takut ketika aku melihat kamu tuh kenapa gitu ya. Nah, jadi baru dilihat sama aku nih di jalan, namanya ada Andi ya, ganteng orangnya ya. Jangan sampai aku tergoda ya sama temen yang ganteng. Karena dia nakal. Si Andinya malah malu ketemu aku di jalan. Paling ganteng itu tuh waktu dia sama Pasundan pagi tuh. Dia selalu loncat dari jendela ya, kabur gitu ya. Aduh dulu tuh waktu di SMA Pasundan pagi ya. Karena aku sempet 3 bulan di Pasundan pagi dan disayang sama Pak Eri tuh, wali kelas aku. Nah terus dibawa pindah ke Taraju sama apa aku, karena aku kena tipoid, tipes. Di sana baru tuh nilai akademik aku. Sebenarnya di Pak Eri juga nilai akademik tuh juara 2 aku ya. Gitu Pak Eri tuh kedua atau ketiga ya waktu itu kemarin waktu aku di SMA Pasundan. Juara 2, juara 3 lah ya. Jadi yang pertama laki-laki, yang kedua aku gitu. Terus pindah ke Taraju sama juga jadi bendahara OSIS ya. Jadi di sini tuh apa ya, jadi mau tidak mau ya aku jadi ibu rumah tangga juga, suara mah keluar terus lewat digital. Karena apa, pengen ngurusin greget tuh ya, coba kalau ada yang nakal-nakal. Jadi itu ya, tapi aku tidak pernah bicara gitu. Kalau kita Makassar tidak, dari mata aku mereka sudah ya mepet sih Andi tuh ketemu di jalan. Jadi dia seperti malu, kata saya ya malah aku jatuh cinta sama Andi nih. Tapi tidak ya, karena aku tipe orang yang kalau udah setia itu setia ya pada satu orang, dan aku fokuskan ke olahraga. Kalau aku jatuh cinta ya emang iya dilihat dulu seperti apa dulu laki-lakinya. Kalau yang tidak sama dengan kriteria aku ya udah gitu, aku beralih ke kegiatan lain, terus menjalin hubungan persahabatan dulu lah ya. Nah itu habis itu ya udah ya ceritanya di cerita hidup aku ya. Jadi mau tidak mau aku sebagai seorang pengurus itu meskipun jadi ibu rumah tangga keluar bahaya gereget ya Rin tuh Birin. Siapa lagi ya, ada Cecep Dindin Solehudin mah itu mah waktu di Akper ya, dia itu selalu jadi moderator dan aku yang selalu ini OHP dan penyuluhan tuh. Dia mah perawat, nggak terlalu heboh lah. Yang paling heboh tuh zaman SD, terus SMA Pasundan. Terus kalau di SMA Taraju itu hanya kegiatan aku yang menjadi pengurus bendahara OSIS ya. Terus kalau yang heboh-heboh yang nakal-nakal itu di Pasundan tuh. Jadi aku selalu berprinsip dimanapun aku sekolah, berbalik lagi ke diriku ya.
prestasiku tetap bagus ya, meskipun masuk Pasundan pagi tetap gitu ya, malah kesayangan Pak Eri ya waktu itu. Terus pindah ke Taraju, alhamdulillah ya, bersyukur. Malah makin apa ya, makin cemerlang di karir ya, sama apa ya, ya itu dia, ada yang mencintaiku, CLBK meren ya, yaitu zaman dulu mah ya, orang kecil juga udah ditaksir sama SMA. Coba ya, zaman SD kelas 6 ditaksir sama SMA. Birin mah tahu, udah jangan ngomong ya Rin ya. Jadi intinya seperti inilah hidup aku ya, sehingga dituntun ke YouTube. Coba kalau sudah aku cerewet bawel, nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Jadi mau bagaimana lagi, bagaimana kita meracik bubur itu agar enak. Fokuslah dengan kegiatan masing-masing ya, dengan mendapatkan ridho Allah. Coba kalau yang tidak diridhoi sama Allah itu seperti apa, kalian bisa melihat sendiri. Seperti apa yang diridhoi sama Allah, jalan hidup ya, dan seperti apa yang tidak diridhoi sama Allah, akan terlihat. Sekarang bagaimana menghadapi semuanya itu, berbalik lagi, terserah Anda gitu. Emangnya iklan Aks, dulu ada iklan Aks ya, selanjutnya terserah Anda. Begitu kira-kira, Anda yang memutuskan bagaimana baik buruknya hidup kita masing-masing ya. Jadi aku ini hanya suggest, memberikan saran ya. Dan di sini tuh apa ya, kalau aku berusaha berbuat baik semaksimal mungkin, berusaha benar baik. Si Abah juga sama, karena dituntun ya. Kalau misalkan ada ketidakcocokan si Abah sama aku, nanti akan dituntun di akhirat lah ya, kalau tidak di dunia dengan pasangan yang masih si Abah marah nanti, selalu menginginkan aku menjadi pasangan dunia akhirat ya Bah. Jadi apa ya, jadi ini tuh hisab lah ya, hisab dunia. Sekarang ini zaman ini berlakunya hisab dunia dan akhirat. Hisab di dunia sudah terlihat, hisab di akhirat apalagi nanti ya. Jadi jangan sampai kita beranggapan tidak, Allah tidak melihat. Allah melihat, cuman Allah memberikan waktu. Mana sih orang yang benar-benar sabar, mana yang enggak, mana yang orang-orang benar-benar meraih sesuatu itu dengan cara yang benar, bukan cara yang instan seperti itu ya. Mohon maaf ya jika aku ngomong seperti ini, jangan sampai tersinggung, tetapi ini sesuatu hal yang harus kita perbaiki gitu ya. Di sini tuh apa ya, itulah, nasi sudah menjadi bubur. Dari fokuslah ke kehidupan masing-masing, dan aku fokus dengan kreasi aku, maksudnya aktivitas aku ya. Nih pagi ini udah puyeng tuh, kucing banyak, udah ya benar-benar luar biasa ya. Jadi ini dalam hati aku itu selalu ingin menggapai ridho Allah ya. Jangan bilang lagi kalau ada yang menikah sama si Abah marah nanti. Jadi dia paling tidak mau, makanya dia suka marah-marah. Kamu bilang katanya biasa nih, katanya benar juga dia gitu ya. Karena aku tuh aku mau tipe ini, karena aku udah maksimal semampu aku menjalankan tugas di rumah sebagai seorang ibu. Jadi kalau macam-macam tuh ya, kalau aku mau disilakan. Kalau memang ada yang lebih dari aku tipe wanita yang seperti itu. Kalau ada yang lebih dari aku, silakan. Tapi kalau kamu tidak menemukan itu, jangan pernah balik ke aku, ke hatiku lagi, gitulah. Intinya seperti itu, gitulah aku. Si Abah tuh, ya mak, gitu ya, suka begitu. Jalan yuk, udah marah dia, misalkan marah. Aku tidak mengumbar masa keluargaku ya, maksudnya rumah tangga. Tapi ini buat pembelajaran gitu, bahwa gini, motivasi ibu-ibu, kalau mau dandan itu sewajarnya sesuai dengan porsi. Pikir dulu, kalau mau belanja jangan over. Kasihan para bapak-bapak, bener gak budgetnya Bo, kita enak. Apalagi yang punya ATM ya, kalau aku tidak punya ATM, kasihan. Efeknya apa? Ke diri Anda sendiri, nanti melirik wanita lain. Yang diliriknya mending kalau lebih bohai, penampilannya udah glamor ya. Nah itu yang sederhana, nah itu yang paling repot ya. Kamu kok ngelirik yang sederhana sih? Aku kan udah dandan ke salon bolak-balik, menghabiskan uang banyak gitu ya, percuma gitu ya. Jadi di sini tuh apa, jadilah wanita yang menjadi panutan, berusaha lah ya. Tidak mungkin kita menjadi panutan yang benar-benar hebat mah, setidaknya punya inner beauty, iya, beauty inner.
bukan eyeliner, inner beauty. Eyeliner boleh lah ya, tapi inner beauty tidak semua wanita punya. Begitu kata Sabirin. Enggak, kata Birin tuh dulu makan aku nggak pernah dandan ya, nggak ya, aku nggak NNC Birin ya. Jadi di situ ya, coba permasalahannya itu dari seorang wanita akhir zaman ini. Para wanita ibu-ibu ya, makanya aku selalu bertemu, aku nih selektif ya, banyak mumi. Kalau yang ada glamor-glamor sosialita itu udah deh, aku ikut gabung misalkan ada arisan ya mam, ya udah aku ikut. Tapi kalau buat makan-makan, pergi-pergi enggak ya, karena aku punya batas-batasan, menghargai di rumah gitu ya. Jadi di situ ya, sekarang itu kenapa sekarang tuh seperti ini, karena gaya hidup itulah ya, di akhir zaman ini gaya hidup, pola hidup masih penting ya, gaya hidup yang benar ya. Dan pondasinya dari sebuah keluarga adalah ibu ya, Mumi. Jadi aku ingin saling menasihati dalam kebaikan lah, meskipun tidak ada kebaikan yang bisa diterima semuanya oleh orang, tapi setidaknya itulah kasihanlah para ayah, para bapak ya. Jadi di sini kita sebagai wanita yang benar-benar ada di belakang itu benar-benar harus mengerti keadaan suami ya. Udahlah, itu aja yang ingin disampaikan ya. Jadi hari ini aku sepertinya konseling apa ya, aku ini selalu dituntun ke situ ya, reminder, saling memberikan masukan gitu ya, karena tugas aku tuh seperti itu. Aku diam tapi cerewet kalau sudah saling melakukan dalam kebaikan. Dan lagi para momi-momi ya, jadi di situ jangan salahkan kalau memang laki-laki suami itu kok selingkuh kok yang lain gitu. Introspeksi diri, mawas diri begitu. Nah kalau selingkuhnya ke jodohnya bagaimana lah, jodoh aku kan si Abah ya. Jadi tidak mungkin apa ya, bukannya tidak mungkin ya, tapi ini udah ribet ya, udah nasi sudah menjadi bubur masalahnya ya. Jadi apa ya, di sini tuh apa ya, bercermin diri lah ya. Kenapa seperti itu? Kenapa sampai menduakan aku? Karena di sini itu akhir zaman ini dibukakannya kebenaran ya. Kebenaran itu terbuka dengan sendirinya. Tetapi di sini nasi sudah menjadi bubur, jadi liur cenah. Begitu, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Jadinya membela yang nantinya ujung-ujungnya membela yang salah. Yang benar itu diabaikan dan bahkan mungkin dicelakakan ya, karena udah terlanjur terlanjur basah apa, basah kuyup masih mending dengan hujan. Nah kalau dengan lumpur ya repot ya, aduh repot ya. Jadinya ini tuh apa ya, kalau aku mah ke momi-momi ya, suka canda kan, bercanda. Tapi momi-momi mah, si Umi mah candaan itu kayak benar, yang benar juga kalau lagi bicara benar juga kayak bercanda, kata aku tuh bener-bener aku tuh ini. Tapi kalau misalkan kan sekarang lagi heboh ya, selingkuh kayak gitu lah, aku juga selingkuh kata aku. Tapi kalau ke Allah mah aku tidak selingkuh ya, harus satu esa. Nah di sini kalau yang diselingkuhinya itu jodoh kita lah, bagaimana lah, ketawa semua mau. Yang kita selingkuhin itu adalah jodohku gitu, malah dipeluk apa aku kata bercanda semua momi-momi. Pokoknya udah riweh lah akhir zaman ini, udah ribet. Jadi fokuslah ke urusan masing-masing, kegiatan masing-masing, do all the best. Karena akhir zaman ini dunia sudah tua, udah kalau diibaratkan mah udah brak-bruk di sana sini. Lapisan ozon udah menipis, lempengan tanah sudah apa ya, lempengan tanah itu udah digoyang-goyang juga udah amruk ya. Jadi itulah yang ingin ku sampaikan pagi ini ya. Semoga kita bisa berpikir ya dengan jernih, meskipun situasi sedang keruh ya. Tapi aku orang yang tipe menetralisir, bisa tidak ternetralisir seperti di jalan raya. Jadi kalau makhluk astral bisa dinetralisir, ya ada sepertinya makhluk astral yang bilang sama aku,
ini dia bicaranya masalah jodoh. Kata aku kan ada si Abah, ada makhluk astral sepertinya ngomong sama aku, pasangan kamu itu, kamu dan pasangan kamu itu dihalangi oleh pihak ketiga wanita. Si Abah, orang si Abah tidak punya wanita ketiga ya, ada juga wanita ke-8. Dan jadi di sini tuh kamu dengan pasangan kamu ada wanita ketiga. Waduh, ada di teknologi ada makhluk astral. Jadi itu yang dia katakan pagi ini sama aku, ada makhluk astral lagi, benda masuk astral apa ustad ya yang di teknologi itu. Jadi kamu ini dan pasangan kamu ada wanita ketiga katanya, itu yang membuat kamu itu terpisah. Aduh, masa ya sih aku terpisah dengan pasanganku? Bisa jadi karena keduniaan, bisa jadi. Tapi aku mengembalikan segala urusan aku sama Allah ya. Hidup mati jodoh rezeki itu sudah diatur sama Allah. Yang jelas bagaimana aku menggunakan waktu ini dengan sebaik mungkin berdasarkan fungsi dan manfaat ya, itu ya. Jadi jangan sampai bilang lagi nih Pak Ustadz, teknologi apa makhluk astral ya yang bilang hari ini kamu dan pasangan kamu terpisah karena wanita ketiga, katanya wanita ketiga kata ya. Itulah intinya seperti itu. Jadi fokus beramal baik, berbuat baik semuanya ya, fokus kepada lingkungan sekitar, kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga besar semuanya ya. Jadi di situ ya Rin ya, Rin, aku kangen sama Rin, wajahnya kayak apa ya Rin ya, jangan bilang Somirin udah gemuk sekarang ya, tinggi gede. Karena aku sengaja ngeblok semua WhatsApp sama ini ya, grup ya. Aku tidak mau kalau ada teman-teman sahabat-sahabat yang berpolitik jadinya ricu ya. Jadi kalaupun ada yang mau ketemu itu harus face to face, 1-2 orang, tapi tidak untuk rame-rame itu. Dan sharing, aku ini lagi mau sharing dari momi ada baik kemarin tuh ya, udah rame ya kemarin tuh udah udahlah, kalau yang ngetren sekarang aku tidak mau ngebahas masalah yang sekarang ya. Tapi itulah yang aku sampaikan hari ini tentang hidup aku dijadikan pengalaman ya, pengalaman almarhum apa aku dan mama aku gitu. Sebenarnya mereka itu menikah melalui perjodohan, tapi memang jodohnya apa dan mama aku tuh jodohnya, tapi diuji cinta mereka tuh luar biasa lewat wanita guna-guna. Jangan sampai aku suami aku, pasangan aku digoda oleh wanita berpolitik ya, jangan ya, atau wanita guna-guna ya. Karena si Abah mah kan tidak berpolitik, jadi bebas dia, tidak ada wanita berpolitik, bener ya. jangan bunuh si Abah, nanti marah lagi. Kalau udah marah nanti ngasih uang lagi sorenya. Sudah ya, gitu aja cerita di pagi hari ini. Assalamualaikum semuanya, salam ukhuwah buat semuanya ya, salam silaturahim dari aku si Elisa yang heboh lah kalau udah pagi-pagi ini, udah diawali dengan keceriaan. Assalamualaikum semuanya.